Mari kita berdoa sebelum kita mendengar renungan pada hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur setiap hari kami boleh menikmati firman. Kami mohon Tuhan mengurapi kami semua, hamba-Mu yang ada di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaat yang mendengarkan renungan pada pagi dan sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada kali ini terdapat dalam kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Untuk perenungan kita pada kali ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan Yesus, segala sesuatu yang saudara alami dapat diatasi oleh Yesus. Apa yang telah kita dengar tadi mengenai seorang kepala rumah ibadat. Saudara, orang ini mempunyai masalah. Karena apa? Anak perempuannya sedang sakit, hampir mati. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kepala rumah ibadat ini, karena anaknya hampir mati. Dalam perjalanan Yesus, dia menemukan Yesus dalam perjalanan itu, sehingga dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Dan saudara-saudara, waktu dalam perjalanan menuju rumah dari kepala rumah ibadat ini atau Yairus, maka Yesus didatangi oleh seorang yang sedang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara bisa membayangkan bagaimana hati dari Yairus, kepala rumah ibadat, yang sebenarnya dia yang mengundang Yesus, tetapi kini ada orang lain mengundang dia. Dan saudara bisa membayangkan bagaimana perasaannya, hatinya, karena anaknya akan mati. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi saya ingin menjelaskan bahwa apapun permasalahan kita,
di dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Yairus, ini mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih fatal. Anaknya bisa mati. Dan benar, datangnya Yesus kepada wanita yang pendarahan 12 tahun ini pasti memberi dampak, yaitu waktu. Di mana kalau Yesus dapat berjalan terus, maka anak itu mungkin tidak mati. Tetapi saudara-saudara, semua dalam kehidupan manusia Tuhan yang tahu. Yesus tahu kehidupan manusia. Keadaan ini tidak membuat bahwa Yesus terlambat untuk menolong anak Yairus. Sesudah dia melakukan tugas menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun itu, maka Yesus meneruskan perjalanan. Tetapi di tengah jalan datanglah berita yang sangat menyusahkan Yairus, yaitu anaknya sudah mati. Nah, saudara-saudara, berita ini, apa yang diucapkan oleh orang-orang ini, tidak bisa mengintervensi Yesus. Yesus dia berkuasa. Kedatangannya ke dunia adalah untuk supaya manusia boleh melihat dan menyaksikan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus terus berjalan dengan Yairus. Dia tidak dipengaruhi oleh perkataan orang-orang itu bahwa anak itu sudah mati. Sampai di rumah, benar anak itu sudah mati. Tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa Yesus dia maha kuasa. Yesus dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Mungkin juga bagi Yairus inilah satu hal di mana dia menghadapi kenyataan anaknya sudah mati. Tetapi saudara-saudara, Yesus datang tepat pada waktunya. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah. Hanya saja dia memberi persyaratan, jangan takut. Berita-berita memberi kita takut. Berita-berita datang menakutkan kita. Dan banyak sekali orang-orang, bahkan orang percaya, dipengaruhi oleh berita, dipengaruhi oleh hoax, dipengaruhi oleh medsos yang begitu banyak sekarang. Sehingga kita tidak fokus lagi kepada Yesus. Kita tidak lagi menyadari bahwa ada Yesus yang melebihi dari masalah kita. Dan saudara, Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Dia masuk ke kamar, orang banyak menangis sedih, dan mereka tentu kita mengetahui ada yang dibayar, ada yang disuruh untuk menangis. Tapi Yesus tidak dapat dipengaruhi oleh banyaknya orang itu dengan cara-cara mereka sendiri. Tapi Yesus membawa kuasa ilahi dari surga. Yesus diberi mandat dari surga untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Inilah kuasa yang dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia hanya berkata, Talita kum, bangkit. Anak ini bangkit dari kematian. Orang yang mati sekalipun, kalau Yesus berkehendak kepada orang itu, dia dapat dibangkitkan. Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Siapa di antara saudara yang mati rohaninya, pengharapannya hilang, fokus kepada Yesus, dia tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Yesus, dia pasti menolong kita kalau kita percaya kepada dia. Kita tidak takut, kita berjalan terus bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya renungan pada hari ini dapat membangkitkan semangat umat-umat-Mu Tuhan, supaya tetap mempercayai kepada Yesus bahwa dialah Tuhan kebangkitan itu.
Dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Allah ini boleh mengangkat, boleh memotivasi kami anak-anak Tuhan, bahwa apapun yang kami hadapi, ada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.